Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansani, kembali lagi bersama saya Ahmad Dhani Suwarno di acara T-Talk keempat. Bersama dengan Pak Nur Salim, ini kita akan membahas tentang pengembangan diri melalui intra dan ekstra. Pak Nur Salim, ini ada beberapa pertanyaan dan juga tanggapan mengenai mandua dan juga pengembangan diri melalui intra dan ekstra. Seperti yang diketahui kan banyak anak juga yang mengikuti intra atau ekstra, cuma mereka itu kurang mengetahui gimana sih caranya untuk mengembangkan diri melalui ekstra dan intra. Makanya kita sempat buka form untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan diri tersebut, dan ini sudah terkumpul ada 10 pertanyaan dan ada 2 tanggapan yang kita akan masukkan ke acara kali ini, Pak. Nah, untuk pertanyaan pertama, sebelum mengembangkan diri melalui ekstra dan intra kan kita pastinya memilih dulu, Pak, ekstra dan intra apa yang akan kita ikuti. Nah, menurut Pak Nur Salim, bagaimana sih Pak caranya agar kita nggak salah dalam memilih intra atau ekstra? Baik, terima kasih atas berbagai pertanyaan. Yang ini pertanyaan pertama, bagaimana kiat kita agar kita tidak salah dalam memilih kegiatan intra maupun ekstrakurikuler. Anak sekalian, saya menyadari betul bahwa kalian tidak berasal dari madrasah yang sama, tidak berasal dari sekolah yang sama dengan varian-varian yang bermacam-macam. Sekolah dan madrasah kalian di MTS maupun di sekolah menengah pertama tentu pembekalannya beragam. Karena keberagaman pembekalan, pemahaman wawasan ini tentu membuat kalian tidak bisa dengan mudah menentukan pilihan apa kegiatan yang akan diikuti di Mandua Kota Kediri yang menyiapkan kurang lebih 26 kegiatan ekstrakurikuler. Ada hal pokok yang mesti kalian perhatikan. Selami dulu apa passion kamu, apa kegemaran kamu. Kemudian yang kedua, harapan kamu di kegiatan itu kamu ingin dapetin apa? Kalau lagi kamu ingin dapetin era digital, tentu ikut ke desain grafis. Kalau kamu ingin mengembangkan kewirausahaan, kamu bisa ikut kegiatan-kegiatan di kewirausahaan. Kalau ingin mengembangkan jiwa patriotisme, kalian bisa mengikutinya melalui kegiatan-kegiatan Paserka maupun kegiatan pramuka ataupun kegiatan yang lainnya. Tentu banyak pilihan. Saya pikir kalian tidak perlu risau. Yang terpenting kalian mengikuti kegiatan itu dengan kesungguhan. Karena setiap kegiatan itu akan memberikan makna untuk hari depan kalian. Akan membentuk karakter kalian. Dan semua ekstra itu memiliki kelebihannya masing-masing. Begitu. Terus ini lalu ada pertanyaan yang sebenarnya ada sangkut pautnya dengan pertanyaan pertama, Pak. Ya. Ini ada semisal, Pak. Kita itu suka sama ekstra A, padahal di ekstra B itu kita sangat mahir. Cuman di ekstra A itu kita suka dan kita ingin bisa, Pak. Yeah. Nah, itu bagaimana tanggapan Pak Nur? Kita harus memilih yang mana, Pak? Anak-anak punya kebebasan. Ke depan yang dibutuhkan adalah kemampuan anak-anak di multidimensial. Kehidupan ke depan tidak hanya menuntut kita hanya pandai, pintar di satu bidang. Tetapi harus multidimensial karena anak-anak ke depan dituntut untuk memiliki kemampuan untuk multitasking. Melakukan satu pekerjaan, 2 pekerjaan, 3 pekerjaan, bahkan lebih dari itu secara bersamaan. Sehingga kompetensi yang harus dimiliki anak-anak tidak bisa melulu satu bidang. Karena itu silakan saja kalian milih mengembangkan apa yang kalian suka, tetap dengan catatan bersungguh-sungguhlah sehingga di diri kalian betul-betul terbentuk karakter dan kompetensi. Itu. Ini pertanyaan berikutnya, bagaimana sih Pak cara untuk selalu bersemangat mengembangkan diri terutama di bidang sosial melalui ekstra atau intra? Semua kembali ke diri masing-masing. Apakah hari-hari depan kamu ingin mudah, sukses, lancar, dan meraih apa yang kalian cita-citakan? Kalau harapannya seperti itu tentu dibutuhkan kerja keras saat ini. Tetapi ketika kalian tidak punya harapan apa-apa tentang kehidupan ke depan, tentu kalian tidak perlu mempersiapkan itu dengan sungguh-sungguh. Karena itu pasang target ya, bukan tarif, pasang target untuk hari depan yang lebih baik, menjadi orang-orang yang sukses
dengan potensi-potensi yang dimiliki. Dengan begitu saya yakin kalian akan bersemangat. Tetapi ada kata kunci sebenarnya anak-anak yang mungkin kalian tidak merasakan, bahwa learning community, komunitas belajar itu sangat mempengaruhi. Ketika di madrasah ini banyak orang bergerak, berprestasi, bergerak untuk melakukan kegiatan, tentu itu mendorong, memberikan motivasi dengan tidak sadar pada anak-anak ingin melakukan sesuatu. Nah, ini penting karena itu mengambil madrasah atau menetapkan sekolah yang tepat itu salah satu cara. Kalau di komunitasnya itu banyak aktivitas, tentu terdorong untuk kita melakukan aktivitas. Itu. Lalu ini ada juga pertanyaan, tanggapan Bapak mengenai bila ada organisasi atau ekstrakurikuler dan anggotanya itu ada yang pasif, Pak. Bagaimana tanggapannya Bapak? Ketua dan pengurus punya tugas bagaimana mensosialisasikan, kemudian membuat satu kegiatan itu yang memiliki kualitas dan kreativitas, tidak monoton. Jadi ketika ada kreativitas, ketika ada inovasi, tentu itu akan menarik. Oleh sebab itu, ketua dan pengurus yang lain harus menciptakan itu. Yang kedua, memahamkan kepada teman-teman yang ikut ekstra itu kebermaknaan. Jadi kalau ngikutin ekstra ini untuk apa sih? Nah, kebanyakan anak-anak itu kan tidak begitu memahami. Kalau saya generate aja ya, generate, udahlah ikutin apa saja yang kamu suka. Yang penting kamu sungguh-sungguh. Jadi kalau kamu pilih kemudian skeptis untuk yang ini tidak itu, nanti malah mengganggu. Sudah, kalau sudah memilih satu kegiatan ekstra tertentu ya maksimalkan di situ. Tentu ikutlah dengan sungguh-sungguh aja, yang penting itu. Lalu apa sih Pak karakter yang perlu dikembangkan dan ditanamkan dalam membangun jiwa keorganisasian, Pak? Ada yang sifatnya interpersonal, ada yang sifatnya antarpersonal. Yang interpersonal, anak-anak bisa membangun diri sendiri melalui kontemplasi, melalui perenungan, saya ini siapa, akan melakukan apa, untuk apa, dan seterusnya. Yang kedua, bisa antarpersonal, semakin banyak bergaul, berkomunikasi, berkegiatan, akan terbangun satu wawasan pada diri anak-anak, apa yang harus dia lakukan, begitu. Lalu, apakah terdapat hambatan yang terjadi dalam mengelola intra atau ekstra di Mandua Kota Kediri, Pak? Saya tidak tahu ya, saya ini orangnya yang tidak pernah merasa ada sesuatu yang menghambat. Jadi bagi saya itu semua yang ada di depan saya kerjakan dengan maksimal, apapun baik intra, ekstra, kita dengan penuh optimisme lah. Karena kita ini tidak punya target harus berhasil, tidak. Yang penting kita mengerjakan sebagus mungkin, secepat mungkin, seefektif mungkin, seefisien mungkin. Tentang hasil kan milik Allah. Ini harus kita pahami. Kalau kita punya target-target, tentu kita kecewa, tentu kita harus ini, itu, dan sebagainya. Kita free saja. Kita yang penting lakukan yang bisa kita lakukan dengan cara yang maksimal. Kita nggak tahu hasil akhirnya. Karena 80%, bahkan 90% kita nanti akan memasuki dunia kerja tidak sesuai dengan apa yang sedang kita pelajari saat ini. Dan itu hasil penelitian. S1, S2 itu jarang yang bekerja sesuai dengan profesi aslinya. Karena memang banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang ada di lapangan muncul baru yang belum diajarkan di kampus-kampus jurusan-jurusan itu. Tetapi kompetensi-kompetensi, misalkan kemampuan bernalar kritis, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan bersosialisasi, kemampuan berkolaborasi, itu kemampuan-kemampuan dasar yang pasti diperlukan anak-anak ketika memasuki dunia kerja. Jadi kemampuan-kemampuan yang sifatnya universal, kemampuan sifatnya generik. Ya, jadi ini juga buat motivasi untuk anak-anak semua, Pak, ya. Hambatan itu bisa jadi untuk motivasi asalkan kita melakukan hal urgent tadi, Pak. Iya, ya. Jadi nggak ada jaminan sukses kan? Nggak ada jaminan sukses. Yang ada kita harus memaksimalkan anugerah Allah ini. Tidak semua anak berkesempatan belajar di Mandua. Tidak semua anak berkesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekstra seperti yang dilakukan di Mandua dan seterusnya. Karena itu peluang yang ada ini bagaimana bisa dimaksimalkan anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Gitu. Menurut Bapak, sejauh mana sih Pak pendidikan karakter dalam kegiatan di Mandua Kota Kediri, Pak? Kalau bicara karakter sebenarnya sifatnya komprehensif ya, Mas. Jadi tidak bisa kita ngomongin karakter itu semata-mata di madrasah. Madrasah memang agen of change, agen dari perubahan. Tetapi sebenarnya anak-anak itu ketika kami lakukan perubahan di sini, kami growth mindset anak-anak,
kami change and mindset-nya anak-anak, ketika di luar dia sudah berhadapan dengan sesuatu yang tidak mendukung, tidak mendorong anak-anak berkarakter baik. Kita ambil contoh, kita ajarin anak-anak merokok itu tidak baik. Anak-anak merokok itu mengganggu kesehatan. Tapi begitu keluar gerbang, bahkan belum keluar gerbang menemukan orang-orang merokok semaunya, buang sampah semaunya. Jadi bicara karakter itu memang urgent banget ya, kompleks menurut saya. Dan sangat krusial. Ketika kita berada di negara berkembang seperti negara kita Indonesia ini, ya kompleks banget. Karena di negara-negara maju, sistem sudah membangun itu. Sistem yang ada di negara-negara yang sudah maju itu, peradabannya sudah membentuk karakter seseorang itu baik. Saya sering mencontohkan anak kecil itu, anak kecil usia 5-6 tahun. Kalau di dunia yang sudah, di negara yang sudah maju, nggak bakal anak itu dibonceng, nggak bakal anak itu dibonceng sepeda motor, apalagi taruh depan, nggak ada. Karena dia punya hak asasi yang harus dilindungi. Itu peradaban mereka sudah seperti itu. Kalau kita, boncengnya di tali, kadang ditaruh depan, di belakang masih ada adiknya, itu nyawa orang loh. Walaupun anak sendiri, itu punya hak asasi. Kita melihat seperti itu. Orang merokok tidak hanya di sembarang tempat, sambil jalan sepeda motor juga merokok, kemudian buang-buang apinya seperti itu. Ini tentu tidak mudah untuk merubah ini semua. Ya harapan saya dari yang kecil yang diamanahkan kepada saya di Mandua ini, ingin saya ingin saya outputkan. Anak-anak yang sudah memahami peradaban itu kita harus bagaimana dan sebagainya. Pada dasarnya pendidikan karakter sebenarnya sudah ditanamkan, Pak. Cuma kembali lagi ke orangnya. Iya juga kan, kembali ke dia, di keluarganya, di masyarakat kita dan sebagainya. Kita ini kalau motret orang suka aja potret-potret, bahkan itu jadikan bullying. Nah itu kalau di negara-negara sudah berperadaban maju bisa loh disoal hukum, bisa dilaporin itu hak asasi seseorang diganggu. Jangan kan gitu, ada yang lucu loh. Coba ada orang bercelana pendek atau pakai rok pendek ya. Lihat, bisa dipasal itu. Perbuatan tidak menyenangkan orang lain. Oh. Ngeri juga kan di negara yang sudah menghargai hak asasi. Kalau kita ini dikit-dikit hak asasi, dikit-dikit hak asasi, padahal nggak paham. Maka tugas lembaga kita, tugas guru, tugas saya adalah memahamkan anak-anak. Bagaimana hak asasi di Indonesia yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini ciri khas kita. Kenapa? Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai bangsa. Dan disitulah Indonesia kita. Lalu apa sih Pak harapan Bapak untuk kegiatan ekstra di Mandua Kota Kediri di selanjutnya? Kegiatan ekstra itu memiliki beberapa peran. Ada peran untuk pengembangan diri. Manfaatkan itu. Bakat minat kamu apa? Ada peran untuk menyiapkan masa depan, kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan di masa depan. Saya ambil contoh, ke depan anak-anak harus mampu melakukan kolaborasi. Kalau tidak pernah ikut kegiatan ekstra, dia mau kolaborasi dengan siapa? Hidupnya dari kamar mandi, kamar tidur, kamar mandi. Dia nggak pernah berbenturan dengan teman, tidak pernah adu pendapat, tidak pernah menyusun perencanaan kegiatan, melaksanakan kegiatan, mengevaluasi kegiatan, nggak pernah ngurusin 5 orang, 10 orang, 1000 orang, nggak pernah. Yang diurusin ya pulang sekolah, ke kamar, ke toilet lagi, kamar lagi, berangkat sekolah lagi, cuman begitu-begitu saja. Ini menyiapkan ke depan. Kemudian yang ketiga, sebenarnya kegiatan ekstra itu kan juga bisa untuk wahana rekreatif. Terutama anak-anak yang berkarakter seperti saya, mohon maaf. Saya ini tidak bisa diam. Jadi kalau saya diam bisa jadi penyakit. Kalau sekarang ada istilah multitasking, itu sudah lama kami lakukan. Jadi dalam kehidupan saya ini jarang saya satu pekerjaan, jarang. Mulai dari seusia kamu, kegiatan ekstra ya saya ikuti berbagai macam ekstra. Saya ini pramuka, PMR. Makanya kalau suruh nyanyi Palang Merah Indonesia saja bisa. Suruh nyanyi Kami Pramuka Indonesia juga bisa. Jadi semua dulu yang ekstranya itu ya saya ikuti karena saya berharap melalui kegiatan-kegiatan ini nanti terbangun karakter. Manajemen yang saya terapkan di madrasah kita juga nggak jauh-jauh kok. Itu manajemen pramuka kok. Orang pramuka itu kalau malam mesti rapat dengan anggota regunya untuk kegiatan besok apa, siapa yang korban tenda, siapa yang bagian penjelajahan, siapa yang akan kegiatan ini kan selalu direncanakan seperti itu. Besok malamnya kumpul lagi, evaluasi kegiatan lagi. Pada prinsipnya kan cuma begitu. Mengelola perusahaan kan juga begitu. Merencanakan, kemudian produksi, marketing, evaluasi, produksi lagi. Terus kan cuma putar. Sirkulasinya kan cuma begitu. Perihal nanti kita ngomongin fixed cost, variable cost, kemudian resiko dan sebagainya itu pengembangan-pengembangan saja. Pak, ini kan juga ada beberapa anak itu yang ekstranya nggak cuma satu, Pak. Terus juga tadi Pak Nur sendiri kan juga nggak satu aja, berbagai macam kegiatan. Nah, gimana sih Pak cara untuk memanajemen waktu agar kita itu
bisa mengembangkan diri di semua ekstra yang kita ikuti, Pak? Masing-masing punya kekuatan yang beda. Jadi kalau fisiknya kemudian waktunya tidak memungkinkan untuk mengambil lebih dari 2 ya janganlah, itu saran saya. Tetapi kalau punya kekuatan, never mind lah, monggo silahkan. Bagi saya cuma sederhana kok, khairunas anfa'ulinas. Ketika saya ekspresikan, dimanfaatkan orang banyak, harapan saya lah ini menjadi amal jariah ke depan. Itu aja, nggak banyak-banyak. Kita berharap. Kalau kita ngomongin amal-amal kita nanti mendapatkan surga, Allah surga yang mahal banget, amal kita cuma berapa. Surga itu urusan Allah, kita nggak bisa apa-apa, karena Allah hanya memerintah kita, wa aksin kama aksanallahu ilaika. Dan berbuatlah baik kamu seperti Allah telah berbuat baik pada kamu. Pure sudah. Jadi ikutilah kegiatan-kegiatan ekstra sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Jangan setengah-setengah. Yang matang sekalian lah gitu loh. Kalau pramuka ya matang dengan pramukanya. Kalau PMR matang dengan PMR-nya ya. Itu. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak. Adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk teman-teman semua yang ikut aktivitas berbagai ekstra dan intra, Pak? Anak-anak jangan pernah lelah dan jangan pernah menyerah. Kalian dalam posisi terbaik dalam kehidupan, paling kuat. Di usia-usia kalian 16, 17, 18 itu 1 kali 24 jam itu masih mampu. Pada saatnya nanti grafik akan berubah. Ketika di usia saya ini, siapkan secara maksimal dengan berbagai macam kegiatan untuk membuat diri kalian matang, sehingga ketika pada saat kehidupan kamu bergerak menjadi usia 25 yang harus memasuki dunia keluarga dan seterusnya itu sudah siap gitu. Dan saya sangat mendorong ekstrakurikuler karena melalui kegiatan ekstrakurikuler ini anak-anak akan menuju kematangan yang real. Kalau belajar di kelas anak-anak dapat sign. Tapi kalau anak-anak ekstra, anak-anak mendapatkan kecakapan real. Nyiapin baris 20 anak itu kalau nggak ada anak 20 yang disiapin siapa? Butuh orang. Senyum saja kita butuh orang. Senyum sendiri nanti kan jadi kacau gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kita memang harus bersosialisasi. Kalau kita ingin mengendalikan orang, mau bisnis, negosiasi dan sebagainya, ya mulailah dari sekarang belajar. Pertanyaannya sudah selesai, Pak. Oke. Lalu ini ada tanggapan-tanggapan dari anak-anak yang saya kumpulkan dari form. Ini dari Alvin Faiz. Tanggapannya begini, Pak. Madrasah ini dijalankan cukup baik. Namun alangkah baiknya bila kegiatan ekstra diizinkan berkegiatan di luar madrasah. Siapa yang nggak mengizinkan? Diizinkan. Yang tidak mengizinkan itu bukan madrasah. Yang tidak mengizinkan itu sistem. Jadi kalau negara ini sudah mengatur, pemerintah sudah mengatur dengan namanya PPKM, ya jangan dilanggar. Kalau kamu melanggar itu, yang kena hukum bukan kamu. Saya selaku pimpinan yang bertanggung jawab. Kita ini juga dipantau oleh beberapa instansi, termasuk kita kemarin vaksin dengan Bayangkara. Bayangkara masih memantau apakah prokes dijalankan di Mandua. Makanya beberapa fasilitas kami siapkan untuk hand sanitizer, cuci tangan, kemudian bahkan yang terbaru itu pakai peduli lindungi dan sebagainya. Iya, jadi bukan kami tidak mengizinkan keluar. Ini kakakmu kelas 12 kan juga saya beri pintu keluar untuk bisa studi kampus. Sifatnya free lah, silahkan kalau mau ikut studi kampus, silahkan, kita nggak mewajibkan karena itu berbiaya dan sebagainya. Lalu ini ada tanggapan kedua sekaligus terakhir. Ini tanggapannya mewakili dari banyaknya tanggapan, Pak. Iya. Dari Zaki Ahmad Abdullah. Gini, Pak. Ilmunya lemot banget, Pak. Sering error. Ini gimana, Pak, ke depannya? Apakah ke depannya masih memakai Elma atau ganti atau gimana, Pak? Lagi-lagi kan pihak luar. Elma itu bukan miliknya Mandua loh. Elma itu miliknya Kementerian Agama Pusat yang dipakai orang se-Indonesia. Kenapa Mandua tidak lepas dari Elma? Itu sifatnya dalam tanda kutip wajib kita. Lalu ini pertanyaan dan tanggapannya sudah habis, Pak. Ya. Untuk mungkin ada closing statement dari Pak Nur. Oke, anak-anak, kesempatan tidak akan terulang. Anak-anak akan mengalami usia 17 tahun hanya sekali dalam hidup. Karena itu jangan pernah mengabaikan, jangan pernah melalaikan peluang-peluang yang ada itu. Maksimalkan untuk terus membangun kebaikan, untuk terus membangun kompetensi diri yang baik. Insya Allah kami terus akan kawal, mengantarkan kalian sukses. Terima kasih. Terima kasih, Pak Nur. Saya ucapkan juga mohon maaf mengganggu waktunya. Sekian, kami tutup di talk yang keempat. Saya Ahmad Rudi Suwarno, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.